Oke, cedera kepala lah Dokter Desti nih. Oke, nah ini juga cedera kepala ini kan pada anak-anak yang mulai aktif gitu ya, usia di atas 1 tahun sampai 5 tahun tuh cenderung kan dia mulai bisa jalan ya dokter Salma ya, nanti mulai bisa Iya. berlari. Nah, jadi anak seringkali mengalami cedera kepala. Mams seringnya bingung cedera kepala yang bagaimana yang eh, ini merupakan tanda kegawatan gitu ya, yang harus segera dibawa ke dokter. Apakah benjol sedikit harus dibawa gitu ya? Nah, tanda klinis apa yang dikhawatirkan gitu ya? Sebenarnya cedera kepala itu ada derajatnya atau kategorinya ada 3. Ada cedera kepala ringan, ada cedera kepala sedang, ada cedera kepala berat. Nah, kalau yang ringan artinya dia masih bisa diobservasi di rumah saja. Kemudian yang harus segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit itu jika cedera kepala sedang dan berat. Nah, yang bagaimana nih yang kita sebut dengan cedera kepala sedang dan berat? Jadi, dia mulai ada kalau cedera kepala ringan itu perubahan kesadaran. Jadi, anaknya kayak seperti lebih banyak mengantuk misalnya, atau tampak gelisah gitu. Nah, kemudian disertai tanda-tanda bahwa ini yang saya harus kasih tahu Mas, bahwa otak ini kalau sudah di atas 18 bulan ya, eh, tulang tempurung kita ini udah sangat sudah utuh, tidak ada lagi istilahnya tuh yang terbuka gitu ya dokter Sama ya. Jadi jadi Mm-mm. tulang kepala kita itu udah komplit dan isi volume di dalamnya tetap gitu. Jika terjadi sesuatu perubahan komposisi, misalnya terjadi ada peningkatan cairan atau terjadi perdarahan di dalam, maka dia akan nggak bisa nih, karena kan dia tulang tempurung, nggak bisa dia mengurangi gitu ya, nggak bisa dia mengurangi volumenya. Akhirnya yang terjadi dia akan menekan ke pusat pengaturan di bawah. Nah, ini yang harus Mams perhatikan, bahwa kalau anak yang mengalami cedera kepala yang kita takutkan terjadi perdarahan otak di dalam, artinya volume di otak nanti berlebihan kan, karena ada perdarahan tadi. Dia akan menekan pusat pengaturan. Nah, pusat pengaturan itu kalau tertekan, tandanya apa? Sakit kepala hebat. Anak-anak susah bilangnya dia sakit kepala. Dia nggak tahu itu sakit Nangislah dia kepala mungkin ya. semalaman. Jadi rewel mungkin ya dokter Sama. Kemudian setelah sakit kepala ada muntah-muntah yang menyemprot atau sering gitu ya. Jadi dalam waktu 6 jam atau 24 jam itu muntah-muntahnya bisa lebih dari 6 kali gitu. Kemudian tanda lainnya adalah kalau memang ada perdarahan ya dokter Salma ya yang keluar, baik itu dari hidung, dari telinga gitu ya, atau ada lebam di area mata. Nah, tadi perubahan atau penurunan kesadaran, nyeri kepala, kemudian ada perdarahan, yang terakhir mungkin ada kejang, ya ada Muntah kejang dan Dokter ada Desti muntah, juga. ya ada muntah dan ada kejang. Jadi kalau ada 5 gejala tadi itu harus segera dibawa. Jadi anak yang mengalami 5 gejala tadi bisa masuk di cedera kepala sedang atau cedera kepala berat. Artinya sedang tadi kalau penurunan kesadarannya sedikit, kalau berat penurunan kesadarannya lebih dalam gitu ya, anaknya lebih kayak pingsan, tertidur. Nah, kemudian kalau muntah-muntahnya tadi muntah-muntahnya tidak terlalu banyak, ini muntah-muntahnya lebih sering. Sakit kepalanya sedikit, ini sakit kepalanya banyak gitu. Ini tidak ada kejang, kalau yang cedera kepala berat dia mengalami kejang. Nah, jadi kalau yang ringan anaknya masih sadar seperti biasa, misalnya ya, masih bisa main-main, tidak ada muntah, tidak ada gelisah karena sakit kepala, ya itu apalagi Mams tahu. Jadi benturannya itu tidak begitu hebat, misalnya lagi lari-lari terus terpleset kebentur misalnya ya. Nah, anaknya biasa aja. Ya udah itu cukup diobservasi 24 atau 48 jam. Jika tidak ada gejala tadi, insya Allah sih aman ya dokter Salma ya. Iya. Tapi Jadi yang paling sering terjadi jatuh sedikit langsung dibawa ke rumah sakit, mintanya di CT ronsen scan ya, kepala, CT scan kepala. Itu kepala. gimana Dokter Desti? Jadi memang dokter pasti akan memilih pemeriksaan yang tepat gitu ya. Jadi yang
yang diperbolehkan untuk dilakukan CT scan kepala, artinya dilihat lapisan-lapisan otaknya itu bila terjadi cedera kepala sedang ataupun berat. Kalau yang ringan belum perlu gitu ya, Mams Jadi ya. bukan dokternya pelit ya dokter, mentang-mentang pakai BPJS JS misalnya dipikir nggak mau. dilayanin. Nah, ngomongnya gitu, bukan. Nah, jadi Jadi karena CT kita scan itu itu gimana dokter, sama CT scan kepala itu juga iya, ada. kita melakukan satu tindakan itu harus memperhitungkan untung ruginya ya, apakah manfaatnya lebih besar daripada mudorotnya misalnya gitu. Karena kita tahu scanning kepala itu kan radiasi. Ya, Gitu. jadi ada Jadi, efek radiasinya, Mas. Tapi ada kalau memang itu penting untuk penegakan diagnosis, ya nggak apa-apa. Jangan juga takut. Kadang-kadang ada yang Iya. takut, dokter, sama nanti dok radiasi. Lah, takut radiasi apa takut anaknya malah jadi ya meninggal lah ya kalau misalnya nggak Ada ketahuan perdarahan gitu kan gitu. ya. Tapi sebenarnya ada solusinya. Kalau takut radiasi juga bisa MRI, cuman ada syarat-syarat kondisi tertentu juga yang bisa kita lakukan MRI ya gitu. Nah kemudian kadang tuh dokter Desti ya, kapan sih kita perlu dilakukan CT scan itu, apa dok tandanya? Misalnya ada gejala Ya, yang tadi 1 dari 5 yang disebutkan dokter Desti iya, tadi. satu aja sudah Satu indikasi. aja. Nah, Iya, jadi kalau tapi ada biasanya muntah, gejalanya tuh simultan. Biasanya kalau udah ada sakit penurunan kesadaran, yang lain-lain tuh akan muncul pasti sebenarnya. ngikut. Kecuali muntah lah. Kalau muntah biasanya dia muntah aja gitu. Ya, yang paling sering muncul sendiri muntah, ya kemudian rewel, tuh sakit kepala. Jadi di sini muntahnya itu muntah hebat yang bukan menyemprot karena sebenarnya. Iya, bukan Jangan karena nanti diare. anaknya memang sedang lagi diare, terus jatuh, terus muntah-muntah, itu juga nanti jadi bahan pertimbangan kita ya dokter Desi ya. Kita akan cari gejala yang lain gitu. Dalam waktu berapa jam dokter Desi setelah jatuh masih bisa kita lakukan scanning kalau ada muntah? Ya, jadi observasinya 2 hari atau 48 jam, Mams. Jadi kalau misalnya jatuhnya seminggu yang lalu baru mau dibawa, itu agak susah. Ya, memang juga ada memang ya dokter sama yang istilahnya tuh delay lucid interval gitu ya, yang dia perdarahannya lambat. Tapi itu biasanya pasiennya penurunan kesadaran. Jadi kalau penurunan kesadaran bukan gejala muntah gitu ya dokter sama. Jadi dia sakit kepala hebat terus penurunan kesadaran, itu pasti dokternya tahu perlu di CT scan. Nah, kalau yang akut seperti ini, cedera kepala ringan ini cukup 48 jam observasinya. Jika aman-aman aja, dia bisa beraktivitas seperti biasa, ya udah nggak perlu. Nggak ada rewel atau nangis atau bilang sakit kepala selama nggak ada penurunan kesadaran selama 48 jam, insya Allah nggak apa-apa gitu ya dokter Desti. Nah kemudian ada juga yang minta ronsen. Nah bedanya ronsen sama scanning gimana? Kalau ronsen kita cuma nggak bisa ngeliat apa-apa, cuma kita lihat tulang aja. Buat apa gitu kan ya? Radiasi jadi kalau ronsen itu hanya melihat jaringan di luar sama tulang ya, Mams ya. Iya. Jadi kalau retakan dia kelihatan, tapi otaknya nggak bisa dilihat. Kalau jadi muntah bukan disebabkan karena retakan gitu. Ya. Kalau ada muntah atau sakit kepala, kita bukan mau lihat tulangnya, tapi kita mau lihat isi otaknya gitu. Jadi ada pula nanti yang nggak mau scanning, mintanya ronsen aja. Itu banyak ini mams yang bikin dilema para dokter gitu ya. Nah, ya, kalau udah kedapatan dokter baik seperti kita menjelaskan, kalau dapat dokter judes, diocehin loh, bener nggak? Untung kita enggak ya? Bener nggak? Tergantung mood sih. Kalau belum makan agak judes ya. Oh iya, itu jangan kok. Saya kalau belum makan maunya makan orang saya. Kebetulan pasien saya kan orang, udah saya makan aja. Jadi jangan sampai saya lapar. Nah, itu tadi ada juga pertanyaan di atas saya baca, apakah trauma kepala bisa menyebabkan muntah? Mungkin tadi dokter Desi sudah menjelaskan ya. Ya, jadi muntahnya tadi memang karena peningkatan tekanan di dalam kepala, Mams, yang tadi karena kita curiganya ada perdarahan sehingga volume otak tadi harus terganti karena perdarahan tadi.
Iya, bukan pendarahan aja, mungkin edem cerebri misalnya seperti pembengkakan gitu ya. Karena Atau kalau pembengkakan otak, iya, iya, pembengkakan jadi otak. ada cairan-cairan peradangan seperti kalau kayak sakit tangan kita kebentur gitu, seperti itu kadang ada yang bengkak gitu karena peradangan sama kepala, cairan apa jaringan otak juga seperti itu ya. Itu mau apakah ada peradangan atau pendarahan bisanya dilihat dengan scanning atau MRI gitu. Kemudian ini dok, langsung ke pertanyaannya dokter Desti ya. Boleh lanjut. Dokter izin bertanya, saat usia 4 bulan anakku jatuh dari tempat tidur, keningnya ada benjol, tapi saat jatuh tidak nangis. Aku sudah bawa ke tukang urut, katanya keseleo. Keningnya keseleo. Kalau keseleo Pinter tuh. biasanya nggak ada engsel nggak? Kalau di kening nggak ada engsel, oke lah. Apa anakku perlu dibawa ke rumah sakit dokter? Nah, tadi seperti yang tadi Mams harus lihat, Mams juga lihat dulu ya. Jadi jatuhnya itu setinggi apa kan? Kalau misalnya tidak terlalu tinggi, ya kemungkinan benturan tadi tidak terlalu hebat. Nah, adakah gejala yang disebutkan tadi? Kalau tidak ada, sebenarnya boleh di rumah. Kecuali nih, benjolannya cukup gede, dokter Sama. Jadi mungkin, nah karena di kulit luar otak kita ini, di jaringan sekitar apa? eh, tulang tengkorak ini memang pembuluh darahnya banyak ya dokter Sama ya. Jadi kalau misalnya ada perdarahan, kadang-kadang misalnya lecet gitu ya, darahnya tuh lebih banyak dibandingkan kalau tergores di tempat lain. Nah begitu juga kalau misalnya benturannya agak hebat, benjolnya gede, itu boleh aja Mams dibawa karena harus dipastikan gitu ya, perdarahannya masih aktif apa enggak gitu. Kalau yang tadi anaknya tetap sadar, makan minum biasa, aktif, tidak ada muntah, tidak ada seperti sakit kepala gitu ya, tidak ada kejang, sebenarnya boleh diobservasi di rumah dan benjolannya hanya kecil gitu.